Selamat pagi Mams, akhirnya setelah sekian lama aku upload video lagi. Nah di video kali ini aku mau ngajakin Mams semua untuk food prep lagi. Karena memang udah lama banget aku gak food prep ya Mams. Cuman karena tadi aku belanjanya tuh pagi-pagi banget, sebelum food prep aku sempetin untuk masak nasi dulu ya Mams, supaya gak kelupaan. Dan untuk lauknya aku gak masak kali ini, aku beli aja tadi di pasar. Karena untuk food prep itu kan lumayan ribet banget ya Mams, jadi jarang-jarang banget aku food prep itu pagi-pagi. Biasanya tuh aku simpen dulu bahan-bahannya di kulkas dan baru food prepnya tuh pulang kerja. Cuman karena kali ini mumpung waktunya masih nutut kayaknya, jadi mau aku rapi-rapiin sedikit untuk belanjaannya gitu Mams. Nah untuk yang nanya kapan mau food prep lagi di DM sebelumnya, jadi untuk kali ini aku upload lagi karena memang yang sebelumnya itu aku jarang banget food prep kayak biasanya ya Mams, karena memang untuk harga-harga semuanya kan masih mahal-mahal banget, jadi aku lebih nyaman untuk nggak masak dulu. Paling aku habisin stok yang ada di kulkas, kadang aku cuma masak satu menu aja. Dan kalau misalkan lagi males itu aku kadang beli gitu Mams yang udah jadi. Oh ya tadi aku sempat refill tepung dulu sebelum lanjut food prep. Jadi yang pertama di sini untuk yang aku beli di ibu sayurnya itu ada sereh, itu harganya 4.000. Aku beli tempenya itu satu papan, dan untuk perbawangan juga aku udah sisa sedikit ya Mams di rumah, dan itu ukurannya kecil-kecil gitu. Jadi untuk bawang merah dan bawang putihnya masing-masing aku belinya seperempat. Oh ya kalau di tempat aku itu kemarin sempat mahal banget untuk bawang merah, itu 1 kilonya hampir 90 ribuan gitu, makanya aku belinya cuma sedikit aja. Dan untuk cabai juga kayaknya sekarang udah turun ya Mams, nggak semahal sebelumnya. Dan untuk sayuran di sini aku belinya wortel, buncis, dan kol pastinya. Jadi aku cuma beli sayuran yang memang tahan lama aja di kulkas. Nah karena di tempat aku itu udah ada satu penjual yang bukanya itu sampai malam, jadi untuk sayur aku nggak stok banyak-banyak lagi ya Mams. Jadi memang aku stok yang yang gampang disimpan gitu, jadi kalau memang nanti habis gampang kan pulang kerja bisa beli lagi. Dan untuk untuk kentangnya aku belinya lumayan banyak karena ceritanya aku kan mau diet, jadi nanti rencananya aku mau bikin video masak menu diet gitu kalau misalkan moodnya ngumpul ya Mams. Oke lanjut, untuk yang pertama aku mau rapiin kentang, dan untuk kentangnya aku rapiin kayak gini aja Mams, jadi aku simpan di suhu ruang aja, dan pastiin untuk kentangnya disimpan dengan kondisi yang kering ya Mams. Nah ini banyak banget kan Mams, jadi untuk kentangnya itu memang udah disatuin plastik kayak gitu, jadi kita nggak bisa milih. Dan yang di plastik aku itu ada yang 2 kalau nggak salah, yang udah nggak bagus. Dan untuk stok perbawangan ini sisa yang kecil-kecil aja, jadi mau aku satuin aja di sini Mams. Dan untuk bawang merahnya tadi seperempatnya tuh aku beli 14.000. Untuk bawang putihnya seperempat tadi 7.000 kalau nggak salah. Untuk harga-harganya aku nggak inget semua, jadi cuman aku sebutin yang aku inget aja. Nah untuk yang nanya juga kenapa nggak bikin stok bumbu dasar lagi, kebetulan untuk stok bumbu dasar itu aku masih ada sedikit, cuman memang untuk kali ini aku lebih nyaman masak yang diiris-iris saja. Dan untuk cabai ini tadi aku belinya setengah atau seperempat ya, aku lupa, kayaknya seperempat. Dan harganya juga lupa Mams. Nah jadi ini ya, ada sisa cabai yang udah gak layak dipakai. Jadi gitu ya, gak enaknya kalau misalkan beli cabai itu gak kita pilih sendiri. Cuman males banget kalau misalkan milih satu-satu, karena udah gak keburu waktu. Selanjutnya aku mau petik-petikin daun seledrinya. Jadi untuk daun bawang dan seledri tadi aku belinya itu 5.000, dapatnya lumayan banyak. Dan untuk seledri biasanya aku simpannya kayak gini ya Mams, dan untuk simpannya sih biasanya aku di freezer.
cuman nggak boleh sering-sering dikeluarin gitu. Dikeluarinnya memang waktu mau dipakai aja dan harus langsung dimasukin lagi ke freezer ya Mam, supaya tahan lama. Dan yang selanjutnya aku beli kol juga. Ini kalau nggak salah harganya 5.000. Ukurannya nggak terlalu gede sih Mam, sedang-sedang aja. Aku beli timun, jadi sama kayak kentang. Untuk timunnya juga sudah dijadiin satu plastik gitu ya Mams. Aku lupa sih harganya tadi berapa. Jadi ukurannya kecil-kecil kayak gini. Semoga nggak pahit sih Mams. Oh ya, ada yang tahu nggak, bisa bedain nggak gimana timun yang pahit sama nggak? Kadang kan ada yang rasanya pahit, ada nggak. Aku tuh nggak bisa bedain Mams. Jadi kenapa aku belinya banyak banget? Karena aku lagi diet sekali lagi. Jadi untuk timun kan lumayan ya, bisa bikin cepat kenyang dan enak juga buat dilalap gitu. Aku beli wortel juga. Jadi untuk wortel aku belinya cuma 4 biji kayak gini ya Mams. Dan kayaknya sih cukup untuk 1 minggu, karena memang kalau untuk masak wortel itu aku nggak sering-sering juga. Jadi cuma buat tambah-tambahan aja. Nah kali ini aku beli buncis. Ceritanya aku memasak tumis tempe isi buncis. Kalau nggak gitu aku campur sama tahu gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu suka buncis, tapi kan katanya buncis itu bagus ya Mam buat kesehatan. Lanjut, di sini aku beli serai juga. Jadi untuk serainya ini 4.000. Dapat berapa ikat ya? Kayaknya 4 atau 5 ikat gitu. Jadi untuk serainya biasanya aku simpen kayak gini, dipotong gitu biar cukup di kotak penyimpanan. Dan untuk serainya juga sama, aku simpennya di freezer Mams. Jadi banyak banget untuk bahan-bahan dapur yang memang aku jarang pakai itu aku simpen di freezer. Cuman tetap aku simpennya itu sedemikian rupa supaya nggak menu-menuhin juga. Oh ya, sempat ada yang nanya kenapa sih untuk daun jeruk sama daun salam itu juga harus disimpan di freezer. Kalau aku sendiri ya Mams, aku itu nggak punya pohon jeruknya gitu, karena sebelumnya itu aku punya cuman banyak uletnya dan aku itu bener-bener fobia ulet Mams. Jadi mending aku beli dan aku taruh simpen di kulkas kayak gitu daripada aku punya pohonnya tapi banyak uletnya. Lanjut, untuk daun bawang seperti biasa, untuk batangnya aku bersihin dulu dan aku pisah untuk bagian batang kayak gini. Jadi aku simpannya terpisah kayak gini ya Mams. Nah ini jadi aku pakai biasanya untuk campuran sup gitu. Dan untuk bagian daunnya seperti biasa langsung aku iris-iris saja, karena nanti kalau misalkan mau pakai tuh gampang ya Mams, dan penyimpanannya juga biar lebih mudah. Oh ya, untuk yang nanya untuk daun bawang kayak gini tuh biasanya dicuci atau enggak, itu disesuaikan dengan kondisi ya Mams. Kalau misalkan itu daunnya kotor banget, itu biasanya aku cuci dulu. Dan nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak dikeringin, karena kan disimpan di freezer atas. Jadi kalau misalkan mau disimpan di bawah, sayur-sayurannya tuh dipastiin banget kering supaya lebih tahan lama. Dan jangan lupa dialasin tisu untuk menyerap uap airnya gitu ya Mams. Oke, untuk stok daun bawangnya udah. Jadi selanjutnya aku beli kacang panjang juga, karena aku pengen buat tumisan gitu. Karena udah lama banget aku nggak masak kacang panjang ya Mams, karena suami aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka, cuman akunya suka. Jadi kita tuh beda selera. Dan nggak apa-apa ya sekali-sekali masak kesukaan istri, karena udah keseringan masaknya itu sesuai request suami. Oh ya Mams, jadi sejujurnya itu sebelum aku nikah aku tuh nggak bisa masak sama sekali, dan aku nggak ngerti cara-cara simpan sayuran kayak gini. Sampai akhirnya setelah nikah itu aku coba lihat-lihat video-video food prep, video-video belanja bulanan. Oh, ternyata banyak ya yang di luar sana itu yang memang ibu-ibu hebat yang mengatur keuangan rumah tangganya itu sedemikian rupa, dan ternyata banyak cara untuk menyimpan makanan. Jadi banyak banget sebenarnya solusi untuk yang nggak bisa setiap hari ke pasar kayak aku. Cuman memang itu repot banget kalau misalkan waktu food prep kayak gini, tapi itu repotnya cuma sekali aja.
dan memudahkan waktu masak jadinya mams. Dan yang selanjutnya di sini aku juga beli ikan, dan untuk ikan aku nggak langsung bersihin gitu ya mams karena udah siang. Dan untuk ikannya ini nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, itu harganya 10.000, dapat setengah kilo kayak gini mams. Ini belanjanya udah aku tekan-tekan gitu loh mams supaya nggak terlalu banyak, tapi tetap aja karena harganya tuh mahal-mahal, apalagi untuk perbumbuan. Jadi ini kalau nggak salah aku belanjanya lumayan, itu 200 ribuan. Dan untuk ayam kali ini aku belinya yang dada, harganya 40.000 per kilo. Dan untuk ayamnya kali ini nggak aku ungkep dulu ya mams, jadi lain kali aja aku ungkepnya karena nggak keburu waktu lagi ya mams, jadi aku simpen mentah kayak gini aja. Oke, ayamnya udah, jadi yang selanjutnya aku beli ikan yang udah dipindang kayak gini ya. Jadi untuk ikannya tuh 5 biji itu harganya 20.000, dan aku udah minta tolong ibunya untuk bersihin, jadi tinggal simpen aja. Nah, yang selanjutnya di setiap belanja mingguan aku pasti beli bakso ayam ini karena memang ini jadi favorit aku sama pak suami ya mams. Itu bisa dimasak apa aja, kalau misalkan lagi mager masak juga jadi penyelamat. Dan untuk baksonya itu aku pisah di 2 tempat kayak gini. Dan untuk protein yang lainnya aku juga beli telur ayam ya mams, cuman gak aku beli satu papan, itu karena kurang, jadi aku belinya tuh 35.000. Nah udah, jadi ini aja yang aku beli, bukan ini aja, ini banyak sih menurut aku. Dan untuk total belanjanya aku lupa, itu kalau gak salah sih 200 ribuan gitu. Dan semoga cukup untuk 2 minggu ke depan. Paling nanti aku mau tambahin sedikit sayur-sayurannya aja mams. Nah udah rapi semua, jadi terima kasih untuk mams yang sudah nonton video aku sampai habis. Semangat selalu, sampai jumpa di video berikutnya, bye.